Halo para orang-orang pecandu oksigen, gimana kabarnya? Semoga baik dan semoga internet kalian masih lancar dan internet kalian masih lebih dari 10 MB. Oke, berjumpa kembali di channel ini. Di video kali ini saya akan mendongeng rangkuman alur cerita film berjudul Redwood Massacre. Pokoknya ini gue edit. Redwood Massacre Annihilation. Film ini dirilis pada tahun 2020 dan disutradarai oleh saudara tiri saya yang bernama David Ryan Keith. Sebelumnya saya beritahu dulu ya, kalau film ini itu lanjutan dari film terdahulunya yang dirilis pada tahun 2014 yang berjudul The Redwood Massacre. Namun saya tidak akan bahas film itu karena alur yang ada di 2014 sama yang 2020 itu cuma beda sedikit. Toko yang ada di 2014 itu tokonya itu udah mati semua yang ada di film 2020. Sedangkan di 2020 itu tokonya itu udah ganti semua. Cuma alurnya saja yang agak sama. Film ini menceritakan di sebuah desa, tepatnya para warga desa yang sedang berkemping tiba-tiba dikabarkan hilang tanpa jejak. Alhasil para warga lain pun mencarinya dan mengira kalau para orang-orang yang berkemping tiba-tiba menghilang itu telah dibunuh oleh psikopat, dan mereka juga membuat tim untuk mencari orang-orang yang hilang itu ataupun mencari pembunuh tersebut. Bagi kalian yang pengen tahu alur ceritanya dan ingin mendengarkan dongengan saya, mending tonton video ini sampai habis. Oke, gak usah lama-lama ngocehnya, mending intro dulu seluruh dan let's start ke alurnya. Film dibuka dengan ada tulisan yang bertulis bahasa Inggris. Namun karena tim cah film sudah mengartikannya, langsung saja saya bacakan artinya ya. Pokoknya tulisan tersebut bertulisan pembantaian, tindakan atau kejadian pembunuhan dalam jumlah banyak dari manusia tak berdaya atau tanpa perlawanan di bawah situasi kekejaman atau kekejian. Kemudian kita diperlihatkan scene di mana orang-orang dibunuh oleh psikopat dengan cara dibunuh tentunya. Salah satu dari mereka ternyata ada yang masih hidup. Perempuan tersebut bernama Sarah. Namun percuma masih hidup kalau ending-endingnya Mbak Sarah tetap mati juga oleh psikopat tersebut, sehingga bayarannya Mbak Sarah cuma sedikit. Setelah itu intro. 10 tahun kemudian kita diperlihatkan scene di mana Tom sedang mempresentasikan buku karya dia yang berjudul Redwood Massacre: The Untold Story. Isi buku tersebut ialah dokumentasi investigasinya Tom terhadap pembunuh yang selama bertahun-tahun mencari putrinya yang bernama Sarah. Ya pasti kalian tahu ya Sarah tadi siapa. Dan teman-temannya yang sedang berkemping namun tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Setelah Tom selesai mempresentasikan, Tom didatangi laki-laki yang sangean yang bernama Max. Kenapa saya nyebut Max itu sangean? Nanti kalian akan tahu. Max bertujuan bertemu Tom karena ia ingin meminta tanda tangan Tom. Sebab Max sendiri adalah fans terberatnya Tom. Tom pun sangat senang mendengarkan perkataan itu. Setelah itu Max pun ingin menunjukkan sesuatu yang sangat penting kepada Tom. Karena Tom mendengarkan perkataan itu, Tom pun mau. Dan ternyata Tom diajak Max untuk pergi ke rumah kakaknya Max dan ia juga memperlihatkan sesuatu kepada Tom. Sesuatunya itu ialah berupa topeng yang menyeramkan dan alat yang buat potong wortel, yaitu pedang. Karena Tom melihat itu, Tom pun terkejut. Kemudian Tom berencana untuk mengajak putrinya yang satunya lagi yang bernama Laura untuk mencari sang pembunuh tersebut di pangkalan raft tua yang ditinggalkan yang berada di ujung pedalaman hutan. Namun Laura menolak ajakan tersebut. Setelah itu di scene ada yang lagi upluk-upluk dengan mayat yang sudah mati di kasur. Dan ternyata yang lagi upluk-upluk itu ialah Max. Tiba-tiba Max ditelepon oleh Tom. Tom mengabari kalau ternyata Laura berubah pikiran. Alhasil Laura pun mau diajak.
Max juga disuruh COD-an di jalur Redwood pada pukul 6 pagi. Keesokan harinya, mereka bertiga pun dalam perjalanan. Saat di tengah perjalanan, mereka menemukan seseorang perempuan yang bernama Jennifer. Jennifer sendiri ialah temannya Tom dan Laura. Jennifer juga ikut bantu pencarian sang pembunuh tersebut. Tiba-tiba Laura mendengar ada sesuatu yang aneh. Saat mengecek, ternyata itu temannya Laura yang bernama Gus. Gus sendiri nanti juga ikut dalam pencarian pembunuhan tersebut. Kemudian mereka berlima pun berkumpul dan melanjutkan perjalanan. Di dalam perjalanan mereka berlima tidak mengalami hal-hal yang berbau keanehan. Sekian lama di perjalanan, akhirnya mereka berlima pun sampai di tempat tujuan. Dan mereka juga berhasil menemukan pintu masuk ke pangkalannya. Kemudian Laura pun masuk ke dalam dan mengecek ke pangkalannya itu dengan menyendiri atau sendirian. Di dalam pangkalan itu belum ada kejadian yang aneh. Namun saat masuk lebih dalam lagi, Laura menemukan pintu yang lampunya itu menyala. Nah, gue pertama kali nonton film ini tuh sedikit bingung. Katanya pangkalannya itu udah lama nggak dipakai, udah beberapa tahun, tapi kok lampunya itu masih menyala. Ini sih yang aneh bingungin. Oke, lanjut. Saat Laura masuk ke dalam pintu itu, tiba-tiba pintunya itu tertutup dengan sendirinya. Saat Laura menggendor-gendor pintu, tiba-tiba ada suara yang aneh di ruangan tersebut. Saat mau mengecek, tiba-tiba ia dikagetkan dengan kemunculan Gus. Karena pintunya itu tertutup dengan otomatis, sehingga Laura pun mengganjilnya. Di sana Laura juga memberitahu kepada Gus kalau ada suara yang aneh dan mereka berdua pun pergi mengeceknya. Di sana mereka berdua menemukan ruangan yang terdapat benda aneh, contohnya bola mata manusia dimasukkan ke dalam toples, dan contoh yang absurd lagi ialah Johnny yang dimasukkan ke dalam toples. Ngilu anjir. Ya dari sini kita tahu ya kalau psikopat tersebut lebih kejam dari Ferdian Paleka. Oke, lanjut. Di salah satu ruangan yang berbeda, Gus menemukan sebuah kamera DSLR yang berisi fotonya itu ada penampakan si psikopat tersebut. Kemudian mereka berdua pun dikagetkan dengan kemunculan Tom dan Jennifer. Di sana Jennifer mengatakan kalau perilakunya Max itu sungguh aneh. Karena Laura mendengarkan perkataan itu, Laura pun langsung mengecek pintu utama tadi. Dan ternyata ganjilan di pintu utama tadi itu udah dipindahkan. Alhasil mereka berempat pun terkunci di ruangan tersebut. Kemudian kita diperlihatkan scene Max menaruh topeng itu ke kepalanya tengkorak manusia yang sudah mati. Kita juga diperlihatkan scene ada yang baru saja keluar dari salah satu ruangan. Ini bisa ditebak ya, kalau kakinya itu kaki psikopat tersebut. Kemudian psikopat itu mengambil topeng itu dan memakainya. Dari scene ini kita tahu ya kalau wajah dari psikopat tersebut bukanlah manusia, melainkan nanti kalian akan tahu lah. Oke, lanjut. Setelah itu psikopat itu menggorok kaki salah satu orang yang kemungkinan dari anggota camping itu yang bersama Sarah tadi. Dari salah satu ruangan, Laura menemukan foto yang aneh dan dokumentasi yang ada hubungannya dengan militer. Mereka berempat pun berkumpul dan membahas tentang foto itu. Di dalam foto itu berisi foto-foto makhluk yang aneh yang kemungkinan makhluk-makhluk tersebut ialah makhluk-makhluk yang mereka eksperimenan untuk menjadikan pasukan militer, dan salah satunya psikopat tersebut. Saat Jennifer berjalan sendiri, ia mendengar ada yang memanggil dia. Karena itu pun ia menghampiri suara itu. Dan Jennifer menemukan barang kurungan yang berisi tengkorak yang ada di tangannya. Tengkorak itu berisi kertas yang bertulisan "Aku di belakangmu". Ternyata di belakang Jennifer ada Max, sehingga Max pun menyekapnya. Alhasil Jennifer pun pingsan. Di sisi lain Laura dan Gus sedang memperbaiki listrik. Karena Laura dan Gus pernah kuliah di bidang kebengkelan, alhasil listriknya pun bisa hidup. Setelah selesai memperbaikinya, Laura dan Gus melihat perempuan cantik dan sude. Perempuan tersebut bernama Donna. Karena Laura ingin menodongkan pistol ke perempuan itu, sehingga perempuan itu pun lari. Karena perempuan itu lari, kemudian Laura dan Gus pun mengejarnya. Namun perempuan tersebut cepat menghilang tanpa jejak. Kayak dia, bucin terus. Namun beruntungnya Laura dan Gus menemukan pintu ruangan bawah tanah, dan di dalam ruangan bawah tanah tersebut terdapat seorang perempuan tadi yang bernama Donna. Kemudian Laura mewawancarai perempuan tersebut.
Tapi si Donna malah tertawa-tawa saat diwawancarai oleh Laura. Donna juga mengatakan kepada Laura maupun Gus kalau mereka berdua akan mati di tempat ini. What's up everybody? Party night, performance by Ali Sugianto.